seandainya Isa bukan Yesus, atau sebaliknya. Sekarang seperti saya sebutkan tadi, zaman kelahiran Yesus itu berbahasa Aramaik. Iso Aramaik, Isa Arab. Jadi yang dilahirkan itu Nabi Isa. Kalau tidak sama, yang bernama Yesus Kristus tidak pernah lahir. Karena zaman itu tidak ada bahasa Yunani. Yang ada adalah bahasa Aramaik. Yang diberi nama Iso atau Isa. Ya. Jadi dalam sejarah tidak pernah ada yang bernama Yesus Kristus pada zaman itu, karena pada zaman itu tidak ada bahasa Inggris. Itu logiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan yang berkah insyaallah. Ini sudah hampir jam 11 malam. Kita ada di Surabaya. Tepatnya di Bebis Hotel. Ini Bebis Hotel. Bebis Hotel. Hotelnya para bayi. Para bayi. Di sini tempat sekolahan. Ini beliau yang punya. Tuan guru saya, sebelah kanan saya adalah LGBP. Beliau pengikut dan direktur LGBP. Lelaki ganteng berjenggot putih. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Anwar Lutfi. Nah, beliau saya kenalkan dulu. Sebelum materi yang menarik ini kita ulas, saya kenalkan beliau adalah Al-Ustadz Dr. Haji Anwar Lutfi, MTH. Beliau adalah dulu PNS, ASN, pegawai negeri sipil, tetapi memutuskan untuk keluar dari PNS dan ingin bisa bersantai aktif dalam dunia dakwah. Dan sekarang beliau saat ini menjadi direktur dari lembaga Kids Kita. Kids Kita termasuk ada di Sumeneb dan ada di Surabaya. Di Surabaya ini Bebis Hotel Kids Kita. Di jalan apa ini? Jalan Baskara Selatan. Jalan Baskara Selatan. D36 Surabaya. Di sini fasilitasnya premium. Jadi anak-anak di sini mulai dari gendongan ibu sejak dalam buayan sudah mendapatkan pendidikan yang premium. Insya Allah. Untuk dididik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Insya Allah. Sebelah kiri saya adalah tidak asing buat para penonton semuanya, adalah Tuan Guru Bapak Dan Cemumek, mantan pendeta yang sudah masuk Islam. Nah, sama Alkitab yang dibawa oleh Elia di dalam podcastnya, beliau selalu, saya bawa Alkitab ini, makanya saya bawa Alkitab kemana-mana ini. Alkitabnya persis seperti ini yang dibawa oleh saudara Elia di podcast Dr. Richard yang lalu. Baik. Saya tentu bertanya ini kepada orang yang berkapasitas secara klinis. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Dr. Anwar Lutfi. Karena di podcast ini banyak sekali yang bertanya. Tapi ini tidak penting juga. Tetapi ini menjadi fenomenal. Kenapa beliau menjadi fenomenal, Elia ini? Karena menarik perhatian, terutama secara perform visual, itu orang-orang tiba-tiba shock gitu, terkaget. Ini ada orang baru yang unik begitu, yang nampak ini seperti perempuan, tapi laki-laki. Dia mengaku sebagai laki-laki, tapi laki-laki kok kayak perempuan begitu kan? Nah, sehingga orang semua terkesiap dan semua tertuju kepada beliau. Sementara yang beliau sampaikan adalah pewartaan tentang kekristenan. Nah, yang menjadi perhatian, manfaat dari beliau mewartakan itu, orang-orang jadi banyak tahu sekarang tentang, mulai belajar kristologi yang belum pernah tahu tentang kristologi. Akhirnya alhamdulillah banyak yang ingin belajar tentang kristologi. Yang belum tahu tentang Bible, alhamdulillah mulai baca Bible. Berkahnya alhamdulillah, beliau termasuk
bermanfaat terkait ini. Tapi lebih dari itu, beliau ini cukup membuat semua orang penasaran. Sini siapa nih? Begitu, siapa? Karena dari perform begitu, antara ini cowok atau cewek begitu. Sementara ini pengakuannya. Coba saya lihat di sini, saya lihatkan Bapak Ibu. Ini. Cowok atau cewek? Saya cowok. Cowok ya, saya tahu. Panggilnya Mas ya. Iya benar. Mas. Beliau bilang sendiri kalau cowok. Tapi saya tanya kepada Ustadz K, ini dia nanya kepada saya, cowok atau cewek? Saya tidak tahu. Tapi kata beliau di podcastnya cowok. Tapi kata Ustadz K, kalau cowok itu pasti ada suara. Ada sisa ya. Ada sisa, pasti ada residu. Begitu. Contoh, Lucinta Luna, artis yang fenomenal itu, beliau operasi sampai berapa kali ya? 2 kali kurang lebih ya. Sampai operasi yang mahal itu, yang katanya akan menghasilkan suara seperti burung pipit katanya. Tetapi tetap yang operasi terbaru, yang operasinya konon canggih sekali, tapi masih sisa suara laki-lakinya masih ada ya? masih kentara betul, masih ada begitu. Nah kemudian kalau dari segi cengkok suara, kemudian tata cara beliau untuk kepribadian begitu, secara fisik itu seperti perempuan. Secara klinis bagaimana menurut Ustadz Dr. Ahmad Lutfi? Ya memang mungkin dia memang seorang pria bisa ya, karena memang warna suara juga setiap orang itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan kalau kita perhatikan videonya, saya juga ini laki atau perempuan sih orang ini, karena memang suaranya itu mirip sekali dengan perempuan gitu. Cuma masa ini seorang perempuan, karena memang secara gestur ini juga perempuan seperti ini. Jadi ternyata pengakuan dia mengatakan laki-laki, ya sudah. Kalau dia sudah ngaku laki-laki, enggak usah kita repot-repot mencari tahu siapa dia, kan begitu ya. Karena apa? Kalau kita repot-repot mencari tahu orang ini sebetulnya laki-laki atau perempuan sih, akhirnya kita lupa pada permasalahan utamanya. Karena memang di podcast dia itu lumayan juga sekarang sejak dengan Dr. Richard itu ya, sering jadi potongan video-video pendek berseliweran baik di WhatsApp atau di Facebook atau di TikTok. Nah, ini bagi mereka yang tidak pernah mempelajari kristologi akan sedikit banyak mempengaruhi. Betul. Nah, salah satu yang dia sampaikan bahwa Isa dan Yesus itu adalah 2 pribadi. Nah, itu dia. Nah, ini. Jadi kalau bagi orang yang sudah mempelajari kristologi, Muslim yang memang sudah membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, tapi sudah mengerti, memahami isi Al-Quran, ditambah lagi dengan pengetahuan meskipun hanya sedikit tentang ilmu perbandingan agama, ya akan mentertawakan si Mas Elia itu tadi. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus beda dengan Isa. Salah satunya begini, Tuan Guru Ustadz. Elia itu mengatakan Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Karena secara nama juga sudah berbeda. Yang kedua adalah Yesus lahir di kandang, sedangkan Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Tapi ingat para hadirin, para pemirsa, kami yang lalu sudah mengadakan sayembara berhadiah 15 juta rupiah, urunan dari para netizen Muslim. Jadi digabungkan uang 15 jadi 15 juta untuk siapa saja yang bisa berhasil menemukan satu ayat saja di Alkitab setebal ini yang Yesus lahir di kandang, dapat hadiah 15 juta.
waktu itu kita berikan jatah waktu 3 hari. Sampai hari Sabtu kemarin tidak bisa ada yang menjawab. Sampai ada beberapa WhatsApp masuk mengaku katanya bisa menjawab, tapi begitu saya tanya dalilnya tidak ada. Jadi ternyata sayembara sudah ditutup dan tidak ada yang bisa menjawab. 15 juta nanti kita akan naikkan lagi 15 juta tadi itu untuk sayembara berikutnya dengan pertanyaan lain. Jadi kata Elia bahwa Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus karena kelahiran tadi, lahir di kandang, satunya lahir di bawah kurma. Terus kemudian salah satunya adalah kata Elia, Yesus itu lahir dari anak Maria, sementara Isa itu lahir dari anak Maryam. Nah, kemudian berikutnya adalah Yesus mati disalib, Isa tidak mati disalib. Dengan tegas Al-Quran di surat An-Nisa ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Saya ulangi lagi, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalib Isa. Tetapi yang dibunuh dan disalib adalah orang yang wajahnya diserupakan mirip Isa, mirip Yesus. Itulah yang dibunuh dan disalib. Nah, bersama 2 orang yang kami hormati, nanti mudah-mudahan bisa mencerahkan para pemirsa semuanya yang belum tahu Kristologi, mudah-mudahan bisa menambah manfaat ilmu dari sini. Yang sudah tahu Kristologi, semoga makin menguatkan. Bagaimana Ustadz terkait Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus yang makin dijauhkan ini, termasuk di kalender sekarang, itu sudah dilarang penggunaan nama Isa Al-Masih. Jadi dulu ada kalender itu wafatnya Isa Al-Masih, sekarang wafatnya Yesus Kristus. Kemudian kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus. Semuanya sekarang sedang ada upaya untuk menjauhkan antara Isa dan Yesus. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi alhamdulillah, selamat datang Ustaz Ipong Atria dan sahabat baru saya di dalam Islam, Tuan Guru Dance ya. Dance, Masya Allah. Saya juga ini kok namanya aneh ya, Dance ini orang mana? Ternyata memang dari luar Jawa ya Pak Dance ya. Iya. Alhamdulillah. Saya sudah sering mengikuti panjenengan Bapak di channel YouTube-nya Ayah Sofia. Alhamdulillah sekarang Allah mempertemukan kita di Surabaya ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita untuk semakin menguatkan keimanan dan Islam kita. Sampai kapan? Sampai saatnya Allah memanggil kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, begitu kata Allah di dalam Al-Quran. Jangan kau tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan Allah wafatkan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita dalam keadaan sebagai mukmin dan muslim, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin. Jadi kembali lagi pada siapa tadi? Elia ya. Dimas Elia. Memang pengakuan dia laki-laki. Jadi saya panggil Mas Elia tadi. Dia bisa jadi dia itu memang seorang pria, seorang laki-laki yang kebetulan jenis warna suaranya itu perempuan. Jadi banyak beberapa kasus, saya banyak punya teman juga laki-laki sejati, laki-laki teman kuliah, tapi suaranya ya kecil seperti perempuan. Jadi kalau tidak melihat wajahnya, jadi dia ngomong di balik tirai begitu,
pasti menyangka yang pertama, ini yang ngomong anak kecil, padahal dia sudah tua. Yang kedua, yang ngomong ini perempuan, padahal dia laki-laki. Jadi sudahlah, kita tidak usah ruwet mikirin apakah gender dia itu pria atau wanita. Ya sudah, dia ngaku pria, ya sudah, pria saja lah. Nah, yang paling penting harus kita cermati adalah pernyataan dia bahwa Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Ini memang sekarang ini upaya ya, dengan semakin maraknya orang yang mempelajari dunia perbandingan agama, khususnya kristologi. Nah, seringkali saya mendapat begini, ngapain sih kok yang selalu dibahas itu kok ajaran Kristen? Kenapa kok enggak bahas Hindu, enggak bahas Buddha? Kok selalu fokus kepada Kristen? Ini selalu kita sering kali mendapat semacam serangan. Ini justru serangan-serangan seperti ini, pertanyaan seperti ini dari kalangan Muslim sendiri. Jadi ngapain kok repot-repot? Nah, mereka lupa bahwa ini adalah perintah dari Allah. Kalau kita membuka Al-Quran surah Ali Imran, ada kewajiban kita berdakwah kepada ahlul kitab. Dalam notabene ahlul kitab ini mereka yang mengaku sebagai pengikut para nabi dan Rasulullah, yang kepada nabi tersebut Allah pernah berikan kitab suci. Seperti pada Nabi Musa alaihissalam Allah berikan Taurat, kepada Nabi Daud alaihissalam Allah berikan Zabur atau Mazmur. Kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam Allah berikan Injil. Dan yang terakhir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, penutup para nabi dan rasul, penutup dan penyempurna risalah kenabian dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, dan kongnya beliau yang menutup dengan pernyataan dari Allah, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi selesai sudah risalah itu sampai pada periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahida ba'duna ba'dan arbabam min dunillah." Jadi ini perintah dari Allah. Katakan Muhammad kepada ahlul kitab itu, wahai ahli kitab. Siapa mereka? Mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa. Yang lebih jamak atau lebih sering dikenal dengan sebutan Yahudi, padahal Nabi Musa sendiri bukan seorang Yahudi. Betul. Tapi mereka yang mengaku dirinya itu Yahudi, mereka menisbahkan saya pengikut Nabi Musa. Padahal Musa bukan seorang Yahudi. Atau mereka yang menisbatkan dirinya kepada pengikut Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, kami Nasrani. Dan itu yang Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwai mereka Muhammad. Qul ya ahlal kitab, katakan kepada mereka Yahudi dan Nasrani itu, untuk apa? Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ayo kita kembali kepada perjanjian yang sama antara kami dengan kalian. Apa perjanjian yang sama itu? Alla na'budu illallah, bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kalau kamu mengaku pengikut Nabi Musa, wahai orang-orang yang mengaku sekarang Yahudi, kembali kamu menyembah hanya kepada Allah. Kamu yang menyatakan dirimu sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, lalu kamu katakan dirimu Nasrani,
atau yang sekarang Kristen dengan segala macam sektenya itu yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, kembali kamu Allah na'budu illallah, bahwa kami tidak menyembah kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan kamu sekutukan Allah dengan yang lain. Jangan sekutukan Allah dengan Uzair, jangan kau sekutukan Allah dengan Isa putra Maryam. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan janganlah kalian menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah. Jangan sampai di antara kalian ini menjadikan diri kalian sebagai Tuhan-Tuhan tandingan. Nah, ini perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sepeninggal beliau sekarang menjadi kewajiban kita untuk menyeru ahlul kitab itu. Bagaimana kita akan menyeru mereka kalau kita sendiri belum pernah mempelajari bagaimana keberadaan kitab mereka? Apakah kita harus menghafal itu semua? Enggak. Tapi kita harus mengetahui poin-poinnya. Salah satu poinnya bahwa Yesus dan Isa itu adalah orang yang sama, bukan seperti yang dikatakan oleh Elia itu tadi. Kalau Yesus dan Isa putra Maryam itu dua orang yang berbeda, maka kami umat Islam juga tidak akan mendakwai mereka untuk kembali kepada ajaran yang murni yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kenapa? Antara Isa dan Yesus saja sudah beda. Ya. Ngapain kita repot-repot? Begitu juga yang Kristen. Kalau memang Yesus dan Isa itu berbeda, kalian tidak usah protes. Kalau kami umat Islam ini mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mati disalib, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ipung, ya. Allah sudah menegaskan mereka orang-orang Yahudi itu wa masolabuhu, tidak pernah membunuh, wa makotaluhu, tidak membunuhnya, wa masolabuhu, tidak juga menyalibnya, walakin subbihalahum, akan tetapi Allah menyerupakan orang lain yang hendak mengkhianati Nabi Isa waktu itu, wajahnya diserupakan oleh Allah dengan wajah Nabi Isa, sehingga orang-orang yang berencana jahat untuk membunuh Nabi Isa dan menyalibnya itu salah tangkap. Dan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam, beliau itu, kata drama radio dulu ada Brahma Kumbara, tutur tinular itu ya, jadi malih rupo, jadi bisa berubah wajah, bisa bercahaya, dan itu ada sampai hari ini masih tertulis dalam buku hitam bersampul tebal itu, yang berjudul Alkitab. Di mana itu? Ketika terjadi pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam, Nabi Elia alaihissalam, dan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Ketika pertemuan ini terjadi, Yesus membawa 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, kemudian Yohanes bin Zabdi, dan kakaknya. Nah, jadi diajak oleh Nabi Isa atau Yesus alaihissalam untuk menyertai beliau ke gunung. Ketika sampai di gunung itulah kemudian datang awan. Kemudian ketiga orang murid ini menyaksikan di awan-awan tersebut ada Nabi Musa alaihissalam dan ada Nabi Elia alaihissalam. Nabi Elia ini salah satu nabi yang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel, khususnya orang Yahudi. Masih ingat Pak dan C ya? Jadi Nabi Elia ini memang ditunggu.
Namanya seperti Elia. Ya, sama seperti Mas Elia itu tadi. Jadi memang nabi yang ditunggu-tunggu. Karena apa? Dalam keyakinan orang-orang Yahudi, nanti Nabi Elia ini akan turun, akan datang lagi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Makanya ketika Yohanes Sang Pembaptis atau Nabi Yahya alaihissalam, ya, orang Islam menyebutnya Nabi Yahya alaihissalam. Kalau dalam Bible yang berbahasa Arab itu disebutkan Yuhana, ya. Kemudian dalam Alkitab yang edisi terbaru ini bukan Yahya, bukan Yuhana, tapi Yohanes. Ya, jangan sampai ada orang yang mengatakan antara Yahya, Yohanes Sang Pembaptis dengan Nabi Yahya berbeda. Kalau ada orang Kristen mengatakan Yohanes Pembaptis dengan Nabi Yahya ini berbeda, berarti dia belum pernah belajar dengan benar itu Alkitabnya. Perlu katekisasi lagi. Iya, perlu diajari lagi sama Pak Dance itu nanti. Perlu katekisasi lagi, yang ngajar katekisasi Tuan Guru Dance. Tuan Guru Dance. Kalau orang Inggris menyebutnya John ya Pak ya. John. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz, saya sangat setuju bahwa Isa dan Yesus adalah sosok yang sama. Karena dalam sejarah dunia hanya sekali Maria memiliki tunangan Yusuf, oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan yang bernama Isa. Ya, itu dalam sejarah dunia sekali lagi, hanya sekali. Nah, hanya ada satu wanita yang melahirkan bayi tanpa suami ya Pak ya. Ya. Lalu selanjutnya di zaman kelahiran Isa atau Iso, saat itu bahasa terkenal, bahasa ibu Isa adalah bahasa Aram atau Aramaik. Nah, otomatis yang dilahirkan itu adalah Iso dalam bahasa Aramaik. Lalu berkembang menjadi bahasa Arab Isa. Ya. Tidak pernah ada pada zaman Iso dilahirkan langsung disebut nama Yesus. Tidak ada, karena itu bukan bahasa Aramaik. Iya. Tapi bahasa Yunani ya. Itu bahasa Yunani ya. Yesus itu bahasa Yesus. Lalu ke dalam bahasa Inggris Yesus, bahasa Indonesia Yesus. Oke. Nah, dari kata Isa diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Yesus. Nah, membuktikan ini adalah sosok yang sama. Selanjutnya, ada beberapa pakar mengungkapkan Maryam itu sejamannya Harun. Tapi sebetulnya ini bukan sejaman. Tetapi Maria adalah keturunan Harun. Itu nasab. Saya berikan contoh gini. Yesus Kristus pernah menyebutkan, barang siapa melakukan firman Allah, dia adalah saudaraku. Nah, kata saudara, apakah di zamannya Daud atau sebelum itu, ketika dia beriman kepada Allah, maka dia ada persaudaraan di zamannya Yesus Kristus ketika mereka memiliki iman yang sama. Nah, bukti selanjutnya ini, ada beberapa pandangan yang bernama Isa lahir di pohon kurma pada saat dia menyandarkan diri, ya. Lalu lahir di palungan, itu versi Kristen. Tetapi sebetulnya gini, memang benar pada saat dia melahirkan
dia pernah menyandarkan diri di pohon kurma. Namun sesudah itu menurut pandangan saya dia ditaruh di palungan. Jadi saling mengisi. Nah, itu pandangan saya. Nah, kenapa dari dua agama ini memiliki pandangan yang berbeda? Namun sebetulnya sudah ini pandangan ya Pak ya. Jadi sebetulnya sosok yang sama dipandang oleh dua agama yang berbeda, Islam dengan Kristen, kehidupan Yesus yang berbeda. Itu memungkinkan berbeda, tetapi dia tetap sosok yang sama. Cuman perilaku kehidupan yang pernah Yesus lakukan itu mereka pandang berbeda. Itu memungkinkan. Iya. Begitu. ya. Jadi Tapi dengan jelas dia tetap sosok yang sama. kembali lagi untuk ke masa tempat kelahiran ya. Ya. Jadi kalau dikatakan kelahiran Yesus itu terjadi di palungan, itu sebetulnya mereka sendiri masih debatable. Kapan sih sebetulnya Yesus ini lahir? Karena kalau memang palungan, lahir di palungan, itu berarti musim semi. Ya, musim semi ketika gembala-gembala ke padang rumput menggembalakan domba-dombanya, dan itu jelas bukan bulan Desember. Jadi perkiraannya ya antara bulan April sampai dengan bulan Juli. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dia lahir di palungan, itu tidak mungkin karena pada waktu itu sedang musim salju. Ya. Artinya kalau musim salju, para gembala itu menurut Bible sendiri pasti ada di dalam tempatnya, dan ternaknya pun tidak akan digembalakan di luar. Ya. Bisa di Google, ketik di Google ini bulan Desember di Bethlehem, Di Bethlehem. Ya. atau di Yerusalem. Di Yerusalem. Ya. Boleh antara itu musim di bulan Desember di Bethlehem, atau nanti akan keluar, atau berapa derajat dinginnya suhu di bulan Desember di Bethlehem atau di Yerusalem. Nanti keluar semua data-datanya itu. Itu musim salju. Musim salju. Sekarang sudah musim salju ya di daerah Palestina itu. Iya. Sekarang musim salju. Makanya Belum masih sudah baru musim dingin ya. Baru musim dingin, sebentar lagi ini salju turun. Nah, kalau Al-Qur'an menyatakan Maryam atau Maria itu melahirkan anaknya yang tidak ada bapak ini, itu berada sambil bersandar di pohon kurma ketika merasakan sakit yang sangat itu. Maryam berseru kepada Allah melalui ucapannya, andaikan aku mati saja dan aku dilupakan oleh orang. Jadi bagaimana tidak? Satu, kaumnya sudah mendesak, sudah mencemooh dia sebagai seorang yang tidak suci lagi. Ya. Padahal Maryam ini seorang wanita suci di bawah perwalian atau di bawah perlindungan dari pamannya atau saudaranya, sepupunya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam ya. Jadi dia berada di Baitul Maqdis karena diharapkan nanti dia akan menjadi seorang wanita yang suci, seorang rabi wanita begitu, untuk menjadi pembimbing. Betul. Ya. Karena memang ketika orang tuanya, terutama ibunya itu hamil, itu bernazar kepada Allah bahwa anak yang ada di dalam kandungannya ini akan diserahkan kepada Allah untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi seorang hamba yang nantinya akan menjadi pembimbing bagi umat ini. Nah, ketika anak itu lahir dan Allah mengaruniai seorang bayi perempuan, ibunya berkata bahwa anakku seorang perempuan ya Allah.
wa laisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Ya Allah, bagaimana ini? Maka Allah perintahkan supaya anak ini tetap diserahkan karena nazarnya, dan lewat cara undi pula Nabi Zakaria mendapat hak penuh untuk mengasuh Maryam ini. Dan ketika dalam pengasuhan itu luar biasa nikmat yang Allah karuniakan kepada Maryam. Nah, salah satunya buah-buahan yang mestinya ada di musim kemarau, begitu kalau bahasa kita ya. Mestinya yang hanya ada di musim kemarau, dan ketika itu musim hujan justru ada. Allah serahkan kepada Maryam, Allah berikan. Begitu juga ketika musim penghujan, mestinya buah yang musim hujan yang ada, Allah berikan buah yang musim kemarau. Jadi semuanya Allah berikan. Sehingga Nabi Zakaria pun heran, dari mana kamu peroleh ini semua? Ya. Jadi kaget. Nah, karena itulah ketika Maryam ini hamil, kemudian beliau mengasingkan dirinya, menjauhi kaumnya, karena beliau sudah tahu betul apa yang akan diterima, perlakuan yang diterima oleh Maryam ketika mengetahui beliau ini sudah hamil. Maka ketika beliau mengasingkan ke arah timur yang banyak pohon kurma, dan itu berada di sekitar Jericho, yang masih dalam kawasan, satu kawasan di daerah Filistin itu, jadi ada di Jordan dan sebagainya. Dan disitulah beliau melahirkan bayi laki-laki yang langsung Allah beri nama Isa putra Maryam. Dan ketika bayi ini dalam buayan, masih dalam buayan, sudah nanti yang akan membantah kaumnya. Karena itu ketika Nabi Isa kecil ya, dibawa oleh ibunya Maryam, dan ketika itu bertemu dengan kaumnya Bani Israel, dan semuanya pada mencemooh, ya ukhta Harun makana abuki imro'asyau wa makanat ummuki baghiyah, wahai saudara perempuan Harun. Nah, ini yang juga sering dipermasalahkan ya, dikatakan wah ini Al-Quran salah mengutip sejarah. Tapi Pak, ada contoh juga kok di sini. Masalah nasab. Nasab ya. Nah, Bapak dengar sini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Nah, ini terdapat pada Bible, Alkitab, Lukas 1 ayatnya yang ke-5. Artinya dari satu garis, yaitu dari suku Lewi. Jadi sebagaimana Nabi Musa, Nabi Harun, dan Miriam. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Jadi Harun itu bukan sejamannya Elizabeth, tetapi di zamannya Musa. Jadi saudara, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Jadi kembali lagi tadi ya. Ada hubungan. Saya tambahkan sedikit. Ya ukhta Harun itu, kenapa kok Allah katakan di situ ya ukhta Harun? Ini semacam satu ungkapan yang memang pada waktu itu sering sekali dipakai. Jadi Harun adalah seorang nabi dan Rasulullah, seorang yang diberi amanah oleh Nabi Musa untuk menjaga Bani Israel ketika Nabi Musa menerima wahyu ketika berada di Gunung Tursina. Jadi diberi amanah jaga Bani Israel ini. Jadi Harun adalah seorang yang sangat solih, orang yang dipilih oleh Allah, sebagaimana Maryam juga seorang yang solihah. Makanya Bani Israel itu karena melihat Maryam ini perempuan yang solihah di bawah asuhan seorang nabi yang solih, Zakaria alaihissalam, sama betul seperti Miriam, saudara perempuan Nabi Harun, yang juga seorang yang solihah, yang diminta oleh ibu Nabi Musa untuk mengikuti kemana bayi kecil Musa ini dibawa oleh sungai Nil. Nah, ketika ibunya melahirkan Nabi Musa kan diletakkan di
peti. Ya, kemudian dihanyutkan di sungai atas bimbingan dari Allah, hanyutkan. Nah, tapi ibunya mengatakan, ikuti, kemana adikmu itu? Dan ternyata Allah mengantarkan bayi kecil ini ke tempat pemandian istri Fir'aun. Nah, ketika sudah aman, si adik barulah Miriam ini bercerita kepada ibunya, aman bu, adik sudah berada di tempat yang aman. Jadi Miriam, saudara Nabi Musa dan saudara perempuan Nabi Harun ini seorang wanita solihah. Maka sebagian ada yang mengatakan bahwa Miriam ini adalah seorang nabiah, nabi perempuan, tapi dalam Islam tidak dikenal nabi perempuan. Ya. Jadi begitu solehnya, makanya Bani Israel itu mencemooh Maryam ibunda Yesus atau Isa alaihissalam ini. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a syau' wa makanat ummuki bagiya. Wahai saudara perempuan Harun, wanita yang sama solihnya, sama taatnya seperti Miriam saudara perempuan Harun, kok bisa kamu melahirkan seorang anak laki-laki padahal ibumu, bapakmu seorang yang wa makanat ummuki bagiya, bapakmu bukan seorang yang jahat, ibumu pun bukan seorang pezina. Maka Maryam diam, fa'asarat alaih, menunjuk, jangan kau tanya aku. Gitu kalau kita terjemahkan, telunjuk yang ditunjukkan oleh Maryam itu karena beliau waktu itu sedang berpuasa. Coba kamu tanya kepada bayi yang aku gendong ini. Dan Allah berikan mukjizat kepada bayi Isa alaihissalam pada waktu itu bisa berbicara bahwa aku adalah Isa putra Maryam Rasulullah. Aku diperintahkan untuk sholat dan membayar zakat sepanjang hidupku, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada ibuku. Nah, jadi Nabi Isa adalah anak Maryam. Nabi Isa bukan anak Yusuf. Karena apa? Sebelum Yusuf dan Maryam menikah, Maryam sudah hamil. Sudah hamil Maryam ini, sudah hamil Isa alaihissalam. Jadi tempat sama. Jadi kisah bayi yang lahir dari ibu tanpa seorang suami ini sama. Sudah disampaikan oleh Pak Dance tadi, namanya Isa Al-Masih. Kalau dalam bahasa Aramaik disebut Aiso. Nah, kemudian diserap dengan bahasa Yunani menjadi Yesus. Ya. Sampai ke Indonesia juga menjadi Yesus. Kalau di bahasa barat sana menjadi Yesus ya Pak ya. Jadi sebetulnya sama ini, orang yang sama. Kalau bukan orang yang sama ya tidak usah lah orang-orang Kristen itu tersinggung ketika umat Islam mengatakan Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati di salib. Ngapain tersinggung mereka? Toh Yesus dan Isa tidak sama. Kalau Anda punya keyakinan bahwa Yesus mati di salib sementara Al-Quran selesai. Tapi kan sampai sekarang terus mereka tersinggung ketika kita bahkan di video-video saya yang kita pernah waktu multaqo pertama ya Pak Ibu, itu menjadi sumber Pak, begitu banyaknya para pemuda-pemuda bahkan yang sudah bergelar pendeta pastor yang mengomentari video itu. Jadi saya katakan bahwa Yesus atau Isa tidak pernah mati di salib. Padahal justru dengan itu maka Yesus itu ditempatkan di tempat yang mulia. Tidak disiksa, tidak dibunuh, tidak dinistakan, tidak disalib. Iya. Sesungguhnya Yesus di dalam Islam itu ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Sama ini ada tambahan Ustaz tentang ya ukhta Harun. Ini kemarin dipermasalahkan juga sama Elia ini. Karena Maria dianggap sebagai saudara perempuan Harun. Tapi coba bisa untuk saudara kami dari Kristen dan Katolik bisa buka kitab Matius pasal 1 ayat 1. Sekali lagi, kitab Matius pasal 1 ayat 1. Bunyinya begini.
akan muncul ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Itu dalam Alkitab dulu disebutkan Yesus, disebutkan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Gitu ya Pak ya. Apakah Kristen bantah itu Alkitab dulu? Kita lihat yang Alkitab bahasa Arab yang digunakan oleh Kristen Ortodoks. Kita buka di kitab suci Mobi bahasa Arab. Ketik yang Matius pasal 1 ayat 1. Ini. Hadza sijjilu nasabi Isa al-Masih ibni Dawud ibni Ibrahim. Jadi inilah silsilah Isa putra Daud, anak anak Ibrahim. Nah, padahal kalau kita mau bermain logika ya, anak Ibrahim bukan Daud, anak Ibrahim adalah Ismail dan Ishak. Anak Daud juga bukan Isa, tapi anak Daud adalah Sulaiman atau Salomo. Tapi kenapa digunakan kata begitu? Dinisbahkan, dinasabkan karena adanya keterkaitan galur atau garis keturunan itu. Justru itu malah dipertanyakan, apa betul? Karena Daud ini berasal dari suku Yahuda. Sementara Yesus ini dari Maryam. Maryam dengan Elizabeth dan Zakaria itu satu suku, yaitu dari suku Lewi. Karena Yesus lahir dari wanita tanpa seorang bapak, tentunya Yesus nasabnya kepada ibunya. Dan kalau nasab itu kembali kepada ibu, seharusnya bukan anak Daud, bukan keturunan Yahuda, melainkan keturunan Lewi. Akhirnya mereka menjawabnya ya, karena waktu itu zamannya kan sensus dan sebagainya, jadi harus ada bapak yang bertanggung jawab. Nah, sehingga yang dijadikan sebagai bapak yaitu suami ibunya, meskipun Yesus ini sudah ada dalam kandungan Maria sebelum menikah. Nah, siapa itu? Yusuf An-Najjar, tukang kayu itu dari garis keturunan Daud. Itu Pak Severin Ibrahim, KTP-nya dulu namanya, saya kan kemarin menikahkan lihat KTP-nya Pak Severin Ibrahim kan, karena otomatis nyari data terkait kakak dari keluarga anak-anak untuk rencana pernikahan dari Mas Muammar Gaddafi. Jadi KTP yang terbaru punya Pak Severin Ibrahim itu dulu namanya Severin Ibrahim, sekarang Abraham bin Moses. KTP-nya beliau yang dipakai di Amerika sekarang itu namanya juga Abraham bin Moses. jadi ya lucu aja ya kalau jadinya Abraham bin Moses ya. Iya. Seharusnya kan Moses bin Abraham. Jadi seperti itu. Jadi Bible aja loh mengatakan bahwa inilah silsilah Yesus. Anak Daud, anak Abraham. Kami umat Islam tidak pernah mengatakan bahwa Bible salah ini mengutip ini. Anak Daud itu bukan Yesus tapi Sulaiman atau Salomo. Anak Ibrahim bukan Daud, melainkan Ismail dan Ishak. Jadi kalau Elia mengatakan tadi Al-Quran salah menulis, salah silsilah, saran saya cuma satu aja. Kalau mau ngomong, jadilah Kristen yang baik, baca dulu Biblemu dengan baik, pelajari dengan baik, baru ngomong. Kalau belum mempelajari kok sudah ngomong, akhirnya belepotan seperti itu. Apalagi di podcast sudah diviralkan ya, sudah mendunia sekarang, malah jadi bahan tertawaan. Alhamdulillah ini dengan Pak Dance ini justru ketika beliau dialog dengan Hagia Sophia ya, cukup lama ya Pak, berapa hari itu Pak proses dialog itu? Waduh.
Itu sebenarnya beliau untuk masuk Islam itu 15 tahunan berpikir. Pencarian itu 15 tahunan. Ya Tuan Guru. Mudah-mudahan Allah teguhkan sampai akhir hayat kita dalam Islam ya Pak. Kembali cerita closing terkait kembali itu cerita tadi. Seandainya Isa bukan Yesus atau sebaliknya. Sekarang seperti saya sebutkan tadi, zaman kelahiran Yesus itu berbahasa Aramaik, Iso Aramaik, Isa Arab. Jadi yang dilahirkan itu Nabi Isa. Kalau tidak sama, yang bernama Yesus Kristus tidak pernah lahir. Karena zaman itu tidak ada bahasa Yunani. Yang ada adalah bahasa Aramaik. Yang diberi nama Iso atau Isa. Ya. Jadi dalam sejarah tidak pernah ada yang bernama Yesus Kristus pada zaman itu, karena pada zaman itu tidak ada bahasa Inggris. Itu logiknya. Itulah statement saya yang terakhir. Jadi mari seorang kristolog atau apologetik jangan coba-coba menyampaikan sesuatu yang tidak didasar dengan akademik kitab suci. Anda akan gagal paham. Jalan Anda ke sorga banyak rintangan karena menarasikan sesuatu yang tidak berdasarkan Al-Quran atau Alkitab. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap istiqomah. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, kula akhiri. Monggo. Saya akhiri demikian. Terakhir, jadi mungkin quote-nya terakhir Pak, bahwa memang apa yang disampaikan oleh si Elia sama sekali tidak berdasar ya. Lama-lama kalau Isa sama Yesus itu ini gagal nanti untuk menjauhkan Isa dengan Yesus, nanti lama-lama akan ada proses pemisahan Ibrahim dengan Abraham. Orang yang berbeda. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah. Lukisan Tegal Alang Ubud Bali karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.